Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai uji chi-square dengan SPSS. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus memahami konsep dasar uji chi-square dengan SPSS, yang mana uji chi-square atau yang kata lainnya itu uji chi kuadrat itu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Yang kedua yaitu jenis data yang digunakan dalam uji chi-square itu berbentuk data kategori atau data frekuensi. Ingat, bentuknya data kategori atau data frekuensi. Lalu di sini saya mempunyai contoh kasus uji chi-square, di mana seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Yang mana data akan diuji dapat dilihat pada file Excel. Nah, ini adalah data-datanya. Di sini ada jenis kelamin, L atau P itu adalah kategori, data kategori. Di samping itu kita harus memberi pengkodean, yang mana kode 1 itu merupakan jenis kelamin laki-laki. Kode nomor 2 yaitu jenis kelamin perempuan. Di sini juga ada data kategori pendidikan. Data pendidikan juga kita harus memberi pengkodean. Jadi di sini untuk pendidikan SMA saya beri kode nomor 1. Kode nomor 2 yaitu diploma, kode nomor 3 S1 dan kode nomor 4 S2. Selanjutnya kita akan memasuki ke SPSS. Nah, ini adalah tampilan SPSS. Kita ke variabel view. Di sini name kita isi dengan JK. JK yaitu jenis kelamin, lalu labelnya kita kasih jenis kelamin. Values-nya kita klik nomor 1. Nah, nomor 1 tadi, di sini kan nomor 1 tadi kodenya untuk laki-laki ya. Jadi kita tulis laki-laki. Kita add. Lalu nomor 2 perempuan. Lalu oke. Lalu yang kedua yaitu pendidikan. Labelnya kita kasih satuan pendidikan. Lalu values-nya juga kita isi, yang mana tadi di sini untuk SMA itu nomor 1. Nomor 1 yaitu SMA. Add. Nomor 2 diploma. Add lagi nomor 3 S1. Nomor 4 S2 ya. Add lalu oke. Nah, di sini sudah ditemukan variabelnya. Lalu kita geser ke data view ini. Nah, untuk JK di sini kita akan menginput data. Input data dari Excel ini. Untuk JK tadi yaitu kita copy kode dari jenis kelamin tadi. Di sini kita blok. Lalu kita copy.
kita paste di sini. Nah, ini dia hasilnya. Lalu untuk pendidikan juga sama seperti itu, kita blok lalu kita copy, lalu kita paste. Nah, di sini kita sudah selesai untuk menginput data. Selanjutnya yaitu kita analisis. Kita klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu pilih yang cross tabs. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Untuk yang jenis kelamin, kita letakkan pada row, lalu satuan pendidikan pada kolom, lalu kita klik statistik. Nah, untuk di sini cari yang chi-square ini, centang. Yang lainnya abaikan. Cuma chi-square aja dicentang, lalu continue, lalu oke. Nah, ini hasilnya. Jadi ini adalah output SPSS-nya. Sebelum kita membaca hasil keputusannya, terlebih dahulu kita mengetahui dasar pengambilan keputusan uji chi-square. Yang pertama yaitu jika nilai asimsik kurang dari 0,05 maka disebut terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Lalu yang kedua yaitu jika nilai asimsik lebih dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Lalu di sini pada case processing summary untuk jenis kelamin dan satuan pendidikan jumlah semuanya itu 33. Lalu di sini itu 100% karena tidak ada yang dikurangi. Jadi datanya itu dimasukkan semua. Untuk yang missingnya itu 0 karena tadi dimasukkan semua. Lalu untuk satuan pendidikan cross tabulation-nya, untuk jenis kelamin laki-laki pada tingkat SMA terdapat 3, diploma berjumlah 2, S1 19, S2 itu 1. Jadi totalnya untuk yang laki-laki itu 25. Lalu untuk jenis kelamin perempuan pada tingkat SMA berjumlah 2, untuk diploma itu 1, S1-nya 4 dan S2-nya 1. Jadi totalnya ada 8. Di sini total dari keseluruhan pada jenjang SMA itu adalah 5. Yang diploma 3, yang S1 23, lalu S2 itu berjumlah 2. Nah, selanjutnya yaitu chi-square test. Di sini persen chi-square-nya asymptotic significance decided itu 0,48. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa terlihat dari asimsik sebesar 0,548 ini karena nilai asimsik 0,548 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan karena 0,54 ini tadi itu lebih besar dari 0,05 ini. Jadi hal ini dapat diartikan pula bahwa jenis kelamin seseorang itu tidak mempunyai korelasi dengan tingkat pendidikan yang diperolehnya. Jadi cukup sekian pembahasan untuk uji chi-square dengan SPSS dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.